Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Siti Nur Aini sebagai moderator beserta rekan saya Dentri, Priska Pinola, Khairunisa Mutia Azhara dan Putri Ayu Lestari. Kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Perlu kita ketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memerlukan pihak ketiga atau biasa kita ketahui sebagai mediator. Mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak agar dapat dicapai suatu kesepakatan sehingga perselisihan di antara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan hubungan silaturahmi tetap terjaga. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harunisa Mutia Azhara dengan NIM 191010201080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mediasi dan dasar hukum mediasi. Mediasi yaitu sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara. Jadi mediasi yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan dari pihak ketiga untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Dasar hukum mediasi yang pertama ada Pancasila, di mana dalam filosofinya pada sila keempat tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang 1945. Tidak hanya sebagai dasar penetapan hukum di Indonesia, tetapi Pancasila juga dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga demi mengurangi tingginya angka perceraian. Yang kedua ada pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah jika dibuat secara tertulis. Setiap perkara sengketa harus menemui hasil baik tidak atau kembali asalkan berakhir dengan damai. Perdamaian disepakati karena adanya dasar penyerahan, janji atau penyerahan barang sebagai jaminan. Yang ketiga ada di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perceraian antara suami dan istri hanya dilakukan di pengadilan dengan melalui persidangan. Setelah pengadilan mengadakan upaya perdamaian atau mediasi yang dihadiri oleh suami dan istri, beserta mediator untuk membantu mendamaikan dan menemukan solusi dan permasalahannya antara suami dan istri. Sedangkan keputusan tersebut diambil tetap di tangan suami dan istri. Yang terakhir, yang keempat, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang terakhir atau yang keempat ada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi yang dilakukan tidak hanya sekali dalam memutuskan suatu perkara, bergantung bagaimana permasalahan tersebut dan hasil akhir yang diinginkan oleh salah satu pihak. Sebuah upaya untuk memberikan keleluasaan bagi pihak yang berperkara dengan dibantu mediator untuk berunding berusaha mencari solusi penyelesaian yang baik. Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya untuk optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Manfaat dan tujuan dari mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dirugikan, yang biasa kita sebut dengan win-win solution. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dengan menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.
Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak sebelum mencapai kesepakatan sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan dari para pihak bertemu di dalam proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini tentunya menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikat baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikat baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain, yang pertama, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Lalu selanjutnya, mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informasi dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dan juga mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Lalu mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase itu sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsensus. Dan ada mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian dan lebih baik di antara pihak yang bersengketa, karena mereka sendiri kan yang memutuskannya ya. Lalu yang terakhir, mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu menggiring setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. Nah, dalam kaitan dengan keuntungan mediasi dapat disimpulkan, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan ya. Namun bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut itu tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak ya. Pernyataan winning solution ini pada mediasi umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak itu meletakkan perselisihan di belakang mereka. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat lebih meyakinkan para pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator itu dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Vinola dengan NIM 191010201082 akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan dan proses mediasi. Di sini, mengenai tahapan proses mediasi, pada umumnya akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang dimana tahapan proses mediasi ini terdiri dari adanya tahap pramediasi dan juga tahapan mediasi. Untuk tahapan pramediasi merupakan tahapan persiapan ke arah proses tahap selanjutnya, yaitu tahap mediasi. Dalam tahap ini, sebelum pertemuan dan juga perundingan dibicarakan atau dimulai, di sini terlebih dahulu akan dipersiapkan mengenai prasarana yang dapat menunjang penyelesaian perkara melalui perdamaian atau mediasi ini, di mana ketentuan mengenai tahap pramediasi ini diatur dalam bab 4, pasal 17 sampai dengan pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Untuk tahapan proses pramediasi ini, yang pertama, pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan untuk para pihak untuk menempuh mediasi, di mana hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak paling lama itu 30 hari kerja, di mana hakim menjelaskan mengenai proses mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Nanti para pihak bisa memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia atau yang sudah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Jadi pada hari sidang pertama ditentukan atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu tersebut, dalam penjelasan sebelumnya, para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim, bukan pemeriksa pokok perkara, untuk melanjutkan ke dalam fungsi mediator ini. Selanjutnya kita akan langsung ke tahap mediasi. Dalam tahap ini nanti proses mediasi itu diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu yang pertama,
dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Masing-masing nanti para pihak dapat menyerahkan resum yang perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk itu. Selanjutnya nanti proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator itu dipilih oleh para pihak atau jika ditunjuk langsung oleh majelis hakim. Dan selanjutnya, nanti mediator akan mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator juga dapat melakukan kaukus, di mana mediator nanti berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau bahkan kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati tanpa alasan secara jelas setelah dipanggil secara patut. Nanti apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak atau mediator juga wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut. Selanjutnya, jika mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya, maka para pihak juga wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Selanjutnya, nanti para pihak juga wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan pertemuan tersebut atau perdamaian tersebut, mediasinya. Nanti para pihak juga dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Dan di sini apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dengan dikuatkannya dalam bentuk akta perdamaian, maka harus membuat klausula pencabutan gugatan atau juga klausula yang menyatakan perkara itu telah selesai. Atau jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator juga wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi itu telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Jadi nanti pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara ataupun mediator tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Di mana nanti jika mediasi gagal dan pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Demikian atas apa yang saya sampaikan mengenai tahap dan proses mediasi. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dentri dengan NIM 1910120201090. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi. Yang pertama adalah kemampuan mediator. Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilaksanakan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang kedua adalah itikat baik para pihak. Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam praktik, pelaksanaan mediasi sering terjadi para pihak yang diwakili oleh kuasa atau advokat agak sulit untuk mengupayakan damai ini, karena advokat yang mewakili para pihak prinsipal tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikat baik mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam mediasi. Justru tidak pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak prinsipal, sehingga dalam hal yang demikian, mediasi sudah tentu tidak akan berhasil. Yang ketiga adalah tempat mediasi. Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi. Jika lokasi mediasi di tempat yang penuh kebisingan, tentunya akan mengganggu proses mediasi. Mengganggu moderator yang menyampaikan pesannya. Namun, jika lokasi mediasi di tempat yang tenang dan sejuk, maka kemungkinan proses mediasi kedua pihak tidak penuh ketegangan. Yang keempat adalah pendidikan para pihak. Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh.
Rendahnya tingkat pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Berikut simulasi penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana Priska Pinola sebagai mediator, Khairunisa Mutia Zahra sebagai penggugat, Siti Nur Eni sebagai kuasa hukum penggugat, Putri Ayu Lestari sebagai tergugat, dan Dendri sebagai kuasa hukum tergugat. Langsung saja kita saksikan simulasi. Oke, selamat siang semuanya Ibu, selamat pagi. Gimana hari ini keadaannya semua? Alhamdulillah sehat ya. Ini nanti sebelum kita melakukan mediasi, nanti izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Priska Pinola SMK. Sebagai mediator yang telah dipilih oleh para pihak, baik para pihak penggugat maupun pihak penggugat ya. Nanti selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekalian memperkenalkan diri masing-masing. Untuk saat ini silakan boleh terlebih dahulu dari pihak penggugat atau tergugat yang ingin memperkenalkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Nur Eni, SMK. Di sini saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yang bernama Ibu Nisa. Ibu Nisa, iya. Baik, untuk selanjutnya pihak penggugat silakan. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi SKM. Nah, di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Ibu Ayu. Ibu Ayu, oke. Langsung saja ya, dan saya jelaskan terlebih dahulu di mana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di mana menyatakan memang dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui pengadaan dengan bantuan seorang mediator. Dan untuk dalam kasus ini, di sini dari para pihak, dari yang penggugat atau tergugat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini ya, seperti itu. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu untuk tentang mediasinya. Mediasi di sini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa, di mana nanti kedua belah pihak ini saling berdialog, saling berunding, dan juga saling berdiskusi untuk menentukan titik temunya. Jadi saya akan memfasilitasi negosiasi ini. Dan sebelum saya memulai mediasi ini, nanti saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya terlebih dahulu ya. Di mana nanti yang pertama saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk perjanjian, boleh dari pihak penggugat terlebih dahulu, baru kemudian dari pihak penggugat, seperti itu. Nanti kemudian saya akan mencari kesepahaman dari kedua belah pihak. Setelah itu nanti apabila mencapai kesepakatan, nanti kita akan menyusun kesepakatan akhir itu, seperti itu. Untuk para pihak apakah setuju? Kesepakatannya? Saya setuju. Setuju ya. Baik, langsung saja kita mulai mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengarkan terlebih dahulu nih untuk pihak penggugat menyampaikan keterangannya bagaimana? Pihak penggugat kemudian. Iya, Ibu, silakan. Boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili klien saya akan menjelaskan bahwa Ibu Ayu ini sebagai tergugat mempunyai utang piutang kepada klien saya sebesar 300 juta. Padahal di dalam perjanjian Ibu Ayu akan melunasi utangnya tanggal 29 Agustus 2022. Namun sampai saat ini Ibu Ayu belum ada itikat baik sedikit pun untuk melunasinya kepada klien saya. Baik, berarti di sini untuk Ibu Nisa sendiri, apakah benar apa yang disampaikan kuasa hukumnya? Nah, kalau Ibu Ayu ini memiliki utang kepada saya sebesar 300 juta, dan dia berjanji pada tanggal 29 Agustus 2022 ingin membayarnya. Tapi hingga saat ini dia belum membayarnya sama sekali. Baik, berarti di sini Ibu Nisa menginginkan agar pembayaran itu cepat dilakukan ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi begini Bu, klien saya ini menginginkan Ibu Ayu segera melunasi utangnya ya Bu. Dan karena memang utang ini cukup besar ya, jadi Ibu Nisa membutuhkan uangnya karena uangnya besar, tapi karena Ibu Ayu gak bayar-bayar, jadi buat keperluan kedepannya dia agak terhambat gitu. Oke. Setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Siti dan Ibu Nisa, di sini selanjutnya saya akan berikan kesempatan juga nih kepada pihak tergugat ya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Silakan Ibu Dendri. Baik, terus terang Ibu, di sini klien saya merasa sangat kecewa karena apakah tidak ada jalan lain selain melanjutkan gugatan, masih banyak jalan alternatif lain, misalnya berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai klien saya. Seperti itu. Untuk Ibu Ayu apakah benar? Benar Ibu, saya merasa kecewa atas apa yang dilakukan oleh Ibu Nisa. Saya merasa bahwa beliau telah mencederai diri saya, karena saya berpikir bahwa masih banyak jalan lain yang kita bisa tempuh selain dengan
menggugat saya di pengadilan seperti ini, saya merasa terhina. Ibu mohon maaf ya Bu, Ibu jangan berdalih ya. Klien saya sudah mengajukan peringatan 3 kali. Ibu Nisa ini mengajukan peringatan secara tertulis dan secara patut, namun tidak ada respon apapun dari Ibu Ayu seperti itu. Jadi begini Bu, klien saya menyadari betul bahwa atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya tidak juga menggunakan atas tindakan Ibu Nisa dengan menggugat klien saya, karena gugatan ini nama baik klien saya tercemar. Oh, jadi di sini maksudnya Ibu Ayu sendiri menginginkan nama baiknya itu tetap terjaga seperti itu. Betul, itu yang memang yang saya harapkan. Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak di sini, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Di mana pertama hubungan baik tetap terjaga antara kedua belah pihak. Yang kedua juga masalah utang piutang itu cepat terselesaikan, gitu ya. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan utang piutang tersebut di kemudian hari seperti apa? Jadi Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, klien saya ini menginginkan Ibu Ayu harus sesegera mungkin melunasi utang-utangnya, karena ini jatuh temponya ini udah lewat, udah lama gitu waktunya. Mengenai penjelasan dari Ibu sendiri dari pihak Ibu Ayu, kuasa hukumnya atau Ibu Ayu sendiri ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya klien saya ini harus dikecewakan karena klien saya ini terlalu gegabah dalam jalan mediasi. Masalah ini kan bisa kita bicarakan secara kekeluargaan. Oh iya baik, jadi dari penjelasan tersebut di sini saya dapat menyimpulkan memang bahwa jika masalah utang piutang sendiri itu cepat diselesaikan, memang hubungan baik antara Ibu Nisa sendiri dengan Ibu Ayu itu dapat dilanjutkan. Benar, seperti itu. Ya. Oh benar, oke. Baiklah saya berpikir agar hubungan baik tetap terjaga antara Ibu Nisa maupun Ibu Ayu. Nanti di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Ayu sendiri. Apakah untuk Ibu sendiri ada itikat baik nggak dengan lunasnya? Sebetulnya dalam pelunasan saya juga sudah beritikat untuk melunasinya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena dalam waktu untuk saat ini saya memang sedang memiliki masalah keuangan dalam keluarga saya. Baik, untuk saat ini apakah pihak Ibu Ayu memiliki usulan untuk memberikan kepastian kepada Ibu Nisa? Terkait mengenai lunasan utang piutang ini, klien saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja kita meminta kebijakan dari Ibu Nisa untuk pembayaran ini ada penundaan 3 bulan ke depan, di mana klien saya ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Bagaimana Ibu Nisa sendiri dari pihak Ibu Ayu sudah memberikan kepastian nih soal pembayaran? Ada tambahan? Baik, tidak ada masalah. Saya beri waktu 3 bulan asalkan mau semua hutang-hutangnya itu dibayar semua ya. Baiklah, pada mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya, yaitu mengenai melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 3 bulan ke depan agar hubungan baik antara Ibu Nisa dan Ibu Ayu itu tetap terjaga. Betul, betul. Oke. Untuk selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian. Nanti selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani pada ketua majelis hakim ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Di sini saya sudah mendapatkan tanda tangan ya untuk surat kesepakatannya dari kedua belah pihak, pihak penggugat, Ibu Nisa dan pihak penggugat dari Ibu Ayu. Nanti saya harapkan di kedepannya akan menjadi hubungan yang baik seperti itu. Saya akhiri untuk mediasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Berdasarkan penjelasan yang telah rekan saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi ini merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan adanya bantuan pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai seorang mediator. Dalam mediasi, para pihak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil suatu keputusan, apakah akan berdamai dengan pihak lainnya ataupun tidak berdamai dan melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan mengakhiri persengketaannya dengan adil dan saling menguntungkan. Dalam melaksanakan mediasi ini ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu tahap pra-mediasi atau sebelum mediasi, tahapan mediasi, pelaksanaan mediasinya, dan tahapan yang ketiga yaitu pasca mediasi, setelah mediasi. Keberhasilan mediasi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediatornya dalam menjadi penengah antara para pihak, lalu
adanya ikhtiar baik dari para pihak yang berselisih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.